ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah ya Muhammad, begitu ya. Bacalah ya Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ya, maksud. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita masih di permulaan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Biasanya ada tradisi di bulan Surah atau bulan Muharram. Kalau kita menamakannya Muharram, ya, kaum muslimin, tetapi orang Jawa sering menamakannya dengan bulan Surah. Bulan Surah kalau syariat menamakannya sebagai bulan yang agung, bulan yang mulia, yang memiliki banyak keutamaan, di mana setiap kebaikan yang dikerjakan di bulan Muharram itu pahalanya 2 kali lipat. Dan siapa yang melakukan kemaksiatan, dosa dilakukan di bulan-bulan Muharram, maka juga dosanya 2 kali lipat. Oleh karena itu orang Jawa kok malah justru ada yang melakukan kemusyrikan, maka dosanya berlipat-lipat, Pak. Ya mungkin alhamdulillah kalau Purwokerto tidak ada laut sehingga tidak ada sedekah laut. Tapi tidak ada sedekah laut ya adanya sedekah bumi. Apa bedanya begitu? Apa bedanya kalau begitu ya? Lah karena itu mari kita belajar tentang bulan Suro atau Muharram yang dalam filosofi Jawa itu ada 9 yang diajarkan. Jadi sebenarnya yang mengajarkan tentang kebaikan kebenaran syariat orang Jawa dulu ya ulama. Cuman kelanjutannya itu lebih dekat kepada pengemasan yang berupa kesyirikan dibanding nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ya dalam rentang 1 tahun itu ya ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram.
Apa 4 bulan haram itu? Yang pertama Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram, Ramadan. Rajab. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini namanya bulan-bulan Muharram, dikatakan bulan yang mulia, bulan yang agung. Tadi kami sampaikan, setiap hamba Allah melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, Allah lipat gandakan kebaikannya. Begitu juga setiap hamba Allah yang melakukan kemaksiatan dan dosa, dosanya pun dilipat gandakan. Jadi karena itu mestinya kita memperhatikan dengan bersungguh-sungguh, bukan untuk menabur perbuatan dosa dan kemaksiatan, tapi mestinya justru banyak melakukan kebaikan dan kesalehan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kau menzalimi dirimu padanya. Maka perintahnya begitu, janganlah engkau menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Maksudnya diperangi di sini bukan kemudian diperangi pakai parang, Pak. Maksudnya dakwailah mereka, begitu ya. Luruskan mereka, karena dakwah itu kan merangkul bukan memukul. Begitu kan? Merangkul bukan memukul. Ya, nanti butuh dengan tahapannya, ada kebijakan, mau'idhah hasanah dan sebagainya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam Islam, bulan itu diawali dengan apa? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Jumadi, kemudian bukannya Safar, Rabiul Awal, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, begitu ya. Ini kok diacak-acak ini masalahnya. Ini mungkin menguji saya juga ini. Ini urutan-urutan dalam bulan. Nah, sesungguhnya di bulan Muharram, di bulan ini, bulan Suro, ada 5 peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan Allah itu di bulan Muharram. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam, karena pada saat itu ia dibujuk oleh jin sehingga makan buah huldi, lalu dia bertobat, itu juga berlangsung di bulan Muharram. Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, itu juga di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejahatan Fir'aun, dari kejaran-kejaran Fir'aun, itu juga di bulan Muharram. Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah, itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan setelah ditelan selama 40 hari 40 malam, itu dikeluarkannya juga pada bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam lahir di bulan Muharram, diangkat ke langit juga di bulan Muharram. Karena kita ini kebetulan hafalnya adalah Januari Februari ya Pak ya, sehingga sangat asing kesannya. Nabi Sulaiman alaihissalam menduduki singgasana kembali kerajaannya. Kenapa menduduki singgasananya kembali? Karena pernah Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika dia masuk untuk buang air besar, cincinnya dilepas. Karena cincin Nabi Sulaiman tertulis kalimat Allah. Dia lepas, diambillah oleh jin,
sehingga jin bisa menyerupai Nabi Sulaiman menduduki singgasananya. Maka umatnya pun nggak percaya dengan Nabi Sulaiman yang asli. Makanya jangan dikira zaman dulu itu jin itu bisa wujud persis seperti kita. Loh, kenapa sekarang tidak banyak jin wujud seperti kita? Karena kita-kitanya sudah berwujud jadi gitu kan. Jadi zaman dulu itu jin turun wujud persis seperti manusia. Maka menduduki singgasananya Nabi Sulaiman dengan mengenakan cincinnya. Jadi sebagai wujud Nabi Sulaiman asli atau tidak adalah cincinnya gitu. Nah, kemudian akhirnya Nabi Sulaiman bisa mengambil kembali, merebut kembali cincinnya, karena memang jin ini tidak bersifat berperilaku sebagaimana akhlaknya Nabi Sulaiman. Jadi perbedaannya nanti di situ. Kemudian sehingga Nabi Sulaiman dapat menduduki singgasananya kembali, itu juga di bulan Muharram. Muharram itu bulan yang mulia. Di dalam satu hadis dikatakan, az-zamanu qad istaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawalliyatun Dzulqaidah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudarral ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Zaman berputar ya, artinya waktu yang dimaksud. Waktu berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan haram. Haram di sini bukan haram ya, maksudnya itu suci. Haram di sini suci. 3 bulan berurutan Dzulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Lah bulan Rajab itu sempat diselingi. Itu sempat diselingi di antara bulan apa? Bulan Rajab itu bulan yang diapit di antara Sya'ban dan sebelum Rajab apa? Jumadil Akhir. Itu bulan yang diapit oleh 2 bulan yang tidak mulia, maksudnya tidak agung. Itu namanya Rajab. Yang juga merupakan bulannya kaum Mudhar ya. Kalau Mudhar berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan Sya'ban ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di hadis juga sudah memperjelas ada 4 bulan yang agung, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Tadi sudah kami sampaikan apa yang harus diperhatikan. Kemudian bulan terbaik setelah Ramadan adalah Muharram. Bulan yang terbaik setelah Ramadan adalah Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Kapan tanggalnya? Tanggalnya tanggal 9 dan tanggal 10. Pada awalnya berpuasanya hanya di tanggal 10 saja. Nanti ada hadisnya. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hikmah daripada sholat malam untuk apa? Kemarin tema yang terakhir, agar kita ini masuk ke liang lahat memiliki cahaya, begitu kan? Memiliki cahaya. Karena alam kubur itu gelap gulita, maka buatlah lentera, bawalah lampu, bawalah ceplik, bawalah dian. Ning bukan bawa lentera dalam arti lampu patromak dan listrik,
Tapi yang dimaksud di situ adalah engkau harus rajin mendirikan sholat malam. Itu tema saya yang terakhir dulu kan begitu. Ya, memang kalau ngaji modele ngaji ya. Jadi anak sangat digawa balik siji. Oke. Asal usul puasa Tasu'a. Tadi kita bicara puasa Muharram. Asal usul puasa Tasu'a atau Muharram. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yawman yakni Asyura. Faqalu hadha yawmun adimun wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa. Wa ahraqa ala fir'auna fasoma Musa syukran lillahi faqala ana awala bi Musa minhum fasomahu wa amara bisyamihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, beliau mendapatkan mereka orang-orang Yahudi melaksanakan saum hari Asyura 10 Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya. Jadi hari rayanya orang Yahudi adalah 10 Muharram, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam juga mempuasainya. Ya, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka beliau bersabda, akulah yang lebih utama dekat terhadap Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Hadis Bukhari. Yang dimaksud cerita di sini adalah Nabi Muhammad. Begini kisahnya. Rasulullah datang ke sebuah kota Madinah. Sampai di kota Madinah dini hari, orang-orang penduduk Madinah yang Yahudi sibuk. Mereka rame-rame mempersiapkan untuk sahur. Sehingga Rasul bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk Rasulullah. Sibuk apa? Mempersiapkan untuk sahur dan puasa. Puasa apa? Puasa untuk bersyukur atas diselamatkannya kaum Yahudi dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan pada 10 Muharram ya Rasulullah, sehingga mereka selalu berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah yang lebih dekat dengan Musa daripada mereka, maka berpuasalah kalian. Nah begitu. Jadi melihat cerita itu Rasulullah mengatakan, aku kata Nabi yang lebih dekat dengan Nabi Musa daripada mereka kaum Yahudi, maka berpuasalah kalian. Tapi pada saat itu kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa sebagaimana orang Yahudi, apa tidak dikatakan kita seperti mereka? Maksudnya kan umatnya Nabi Muhammad kok puasa tanggal 10 sebagaimana orang Yahudi gitu. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, andaikan aku sampai di Muharram yang akan datang, maksudnya tahun yang akan datang, aku pasti berpuasa dan akan menyelisihinya. Pasti aku akan berpuasa dan akan menyelisihinya. Jadi tidak berpuasanya tanggal 10 saja, tapi Rasulullah kemudian menyelisihinya. Itulah yang kemudian muncul namanya puasa Tasu'a. Menyelisihi itu maksudnya Nabi bukan puasanya sehari, tapi berpuasanya menjadi 2 hari. Kalau tidak tanggal 9 dan tanggal 10, ya berarti tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi besok panjenengan puasanya hari Senin dan hari Selasa, itu ya. Atau engkau berpuasa hari Selasa dan hari Rabu. Itu untuk menyelisihinya. Meskipun Rasulullah SAW tidak sampai tahun yang akan datang, beliau wafat. Tapi kan beliau sudah bersabda. Sabda beliau adalah hadis. Maka itulah yang kemudian kita pegangi, bahwa besok pada setiap tanggal atau bulan-bulan Muharram kita disunnahkan berpuasa yang dinamakan dengan puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram atau tanggal 10 dan tanggal 11. Itu yang dijadikan. Apa hikmahnya gitu ya? Apa hikmahnya puasa Asyura itu?
Hadis dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedang puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis Muslim nomor 1162. Itu faidahnya atau hikmahnya. Jadi berpuasa di bulan Muharram tanggal 9 dan 10 itu dapat menghapus dosa kesalahan kita setahun yang lalu. Surah itu bulan malapetaka bagi orang Jawa, gitu ya. Sehingga apa? Banyak di antara mereka menghindari dari semua pekerjaan dan perbuatan agar tidak mendapatkan musibah. Sehingga para pedagang pun tidak sedikit mereka lari di bulan Suro, tidak dagang, tidak buka warung. Yang mau pindah rumah juga menghindar, yang mau hajatan juga menghindar. Kan begitu. Yang bangun rumah juga tidak jadi nanti setelah bulan Suro. Tapi sekarang sudah banyak orang ngaji dan ngerti, maka justru banyak melakukan hajatan di bulan Suro. Karena apa? Pahalanya 2 kali lipat, batinya juga 2 kali lipat. Kan jadi begitu. Kenapa? Karena tidak ada lawan. Akibat ini semua ngerti, banyak yang ngaji, undangannya justru banyak di bulan Suro sekarang ini. Saya sudah dapat undangan, kartu undangan sudah 6. Ini kok pada rebutan kabeh di bulan Suro, karena sudah ngerti hajatan di bulan Suro mesti badi gitu. Kenapa? Ya karena tadi kebaikannya itu Allah lipat gandakan begitu ya. Ini bukan duitnya ya Pak ya. Kebaikannya Allah lipat gandakan. Nah, apalagi kalau masyarakat masih banyak yang meyakini ini bulan sial, sehingga kalau hajatan di bulan Suro orang nana lawane gitu, orang nana tandingannya, sehingga yakin jika hajatannya di bulan Suro mesti badi gitu. Jadi begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 9 filsafat Jawa yang sesungguhnya itu mengandung unsur syariat juga. Yang pertama, urip iku urup, urip iku urup. Nah, artinya ya Pak, hidup itu yang bermanfaat. Kalau Profesor Dr. Buya Hamka, jika engkau hidup kok tidak ada manfaatnya, lebih baik mati. Itu kata Profesor Dr. Buya Hamka. Maka diajarkan urip iku urup. Hidup itu ya harus bermanfaat. Syariat bukan? Syariat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan begitu. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup itu nyala, ya, hidup itu menyala. Artinya apa? Ada manfaatnya. Yang namanya lampu bisa menerangi sekitarnya, maksudnya bermanfaat. Hidup itu hendaknya bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Nah, kalau dalam konsepnya Imam Al-Ghazali, al-hayatu fil hayyah, manusia itu mestinya hidup dan menghidupkan, gitu loh. Maksudnya gini, adanya kita di dunia ada manfaatnya. Jangan sampai kita ini ada dan tidak ada, bodoh wae orang ana manfaatnya, gitu loh. Maksudnya gini, kalau dalam bahasa, kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Kan begitu ya. Maksudnya mestinya manusia mati meninggalkan nama. Berarti waktu hidup itu ada manfaatnya, kan begitu. Apa ada di antara jamaah sini nanti kalau mati kemudian nama jenengan dijadikan jalan? Emang ada apa dulu waktu dia hidup? Telah meninggalkan apa waktu dia hidup? Kan begitu. Tapi kalau ternyata hidupnya dulu ada manfaat yang besar, maka meski orangnya sudah mati namanya tertulis Jalan Jenderal Sudirman, begitu. Karena waktu hidup dia memberikan kemanfaatan yang besar. Itu namanya
Dia hidup dan menghidupkan. Tapi ada kalanya manusia al-mautu fil hayyah. Dia mati dalam kehidupan. Dia masih hidup di dunia ini, tapi tidak ada aktivitas apapun yang bermanfaat buat masyarakat. Itu seperti manusia yang mati. Sehingga ketika dia mati pun orang hanya si atau mati. Oh, begitu. Kok toh gitu loh. Nggak ada merasa kehilangan, nggak ada merasa, waduh dia tuh nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Nah, saya kebetulan baru kehilangan sahabat seperjuangan itu. Itu masyarakat banyak menangis karena kehilangan. Dia mubalih, dia dai, dia rela untuk menyisihkan waktunya demi kemaslahatan umat. Ya. Maka ketika dia wafat, saya sangat-sangat merasa kehilangan. Teman seperjuangan dakwah tidak ada. Itu hilang. Maka kehilangan adanya dia bermanfaat, tidak adanya dia saya menjadi kehilangan. Itu namanya al-hayatu fil hayyah. Maka Rasulullah mengajarkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis Tabrani dituangkan dalam kitab Al-Mujmal Al-Awsat ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam kebaikan amal salih itu bukan untuk siapa, tetapi sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada kamu sendiri. Bahkan dalam satu hadis yang lain dikatakan, ketika seseorang menyakiti orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum diperlakukan yang sama. Gitu. Dalam hadis lain mengatakan begitu. Ketika seseorang menyakiti hati orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum diperlakukan yang sama. Maka hidup itu harus berhati-hati. Karena saat kita melakukan kebaikan untuk dirinya dan pada saat kita melakukan keburukan, hakikatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ayat inilah yang sekali lagi dulu menjadi pidato yang paling populer oleh Bung Karno, proklamator kita. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu kan? Itu sebenarnya mengambil ayat ini. Kalau memang Bung Karno itu ya didikan Muhammadiyah Pak. Begitu ya. Dia didikan Muhammadiyah, makanya sampai berpesan, nanti kalau aku mati tutuplah kain kelambunya dengan bendera Muhammadiyah. Hanya satu-satunya itu yang meminta ketika mati agar kelambunya itu dengan tulisan Muhammadiyah. Itu hanya Bung Karno, yang lain tidak ada gitu. Atas sekali lagi tokoh Muhammadiyah pun nggak ada yang mau, tapi dia mau itu, menginginkan begitu. Bahkan yang menyolati pun menjadi imam sholatnya mintanya Profesor Dr. Buya Hamka, walaupun beliau pernah memenjarakan Buya Hamka 1 tahun, tapi ketika dia wafat, tolong nanti yang nyolati saya ketika mati Buya Hamka. Dan Buya Hamka mau Pak, anggere nyorikakan, sorry ya begitu ya. Beliau mau begitu, hebatnya itu, nggak ada dendam sekali. Itulah ulama ya. Kalau ulama itu untuk kebaikan tidak ada sedikit pun dendam. Kenapa? Karena Buya Hamka justru bersyukur dipenjarakan oleh Bung Karno bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Itu hebatnya. Jadi bukan malah sedih, bukan malah terhina. Terima kasih Bung Karno, engkau memenjarakan aku, selesailah tafsir Al-Azhar. Itu hebatnya orang pinter. Kalau kita ya malah ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, selanjutnya filosofi yang kedua dalam filsafat Jawa di bulan Suro. Memayu hayuning bawono, hidup meraih kebahagiaan, keselamatan, menjauhi kemungkaran. Nah, ini kan syariat sebenarnya kan. Karena orang Jawa dulu sebenarnya para ulama-ulama itu mengajarkan tentang ini. Hanya sayangnya yang lebih kental justru ritualnya daripada syariat-syariat ini, ajaran-ajarannya. Memayu hayuning bawono, hidup meraih kebahagiaan, keselamatan, menjauhi kemungkaran. Nah,
dalam hidup mencari kebahagiaan kita memiliki yang namanya doa sapu jagat. Begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berilah kami kebahagiaan di dunia, karena kita sedang hidup di dunia, ya raih dan rebutlah kebahagiaan dunia. Tapi jangan lupa, raih dan rebutlah kebahagiaan untuk di akhirat, mengingat kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Begitu. Maka pesan dalam ungkapan Umar bin Khattab itu ya apa nama hadisnya itu? Carilah duniamu seakan-akan engkau akan hidup. Iya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Itu bukan hadis ya, itu ungkapan sahabat Umar bin Khattab. Raih rebut duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa rebut dan raih kebahagiaan akhiratmu, karena di akhirat itu kita akan abadi. Tapi kalau kebahagiaan tanpa diikutinya dengan satu perintah yang utama, yaitu sholat, maka kita pun tidak akan mampu mencegahnya dari kemaksiatan dan dosa. Maka di surat Al-Ankabut ayat 45 diperintahkan ut'u ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah ya Muhammad, begitu ya. Bacalah ya Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ya, maksudnya di antara ayat-ayat Allah itu ada yang kita baca, di dalamnya ada perintah untuk menegakkan sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat itu engkau akan mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jika sholatnya dengan ilmu, gitu ya. Jika sholatnya dengan ilmu, maksudnya apa? Sholat itu tahu betul ketentuan rukun dan syaratnya. Karena itu jika paham akan rukun dan syarat-syaratnya sholat, tentu sholatnya akan tumaninah, dan jika sholatnya juga dikerjakan secara berjamaah. Karena dalam hadis yang lain akan dikatakan akan datang sebuah fitnah yang fitnah itu lebih jahat daripada fitnahnya Dajjal. Apa? Kaum muslimin yang sholat tapi sholatnya disertai dengan riya. Itu bisa kita loh Bapak Ibu. Saya tanyakan, kira-kira Bapak Ibu kalau sholat di masjid dengan sholat di rumah lama mana? Lama di masjid. Kenapa kalau sholat di masjid lama, kalau sholat di rumah kok tidak lama? Ya kan sholat di masjid dilihat orang, ria enggak? Itulah fitnah yang paling lebih jahat daripada fitnahnya Dajjal. Makanya apa? Kalau orang punya ilmu sholat di rumah, sholat di masjid, lamanya tetap lama gitu ya. Makanya Rasul justru kalau sholat sendiri, beliau sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat di masjid justru enggak. Rasul itu justru banyak kalau mendirikan sholat itu, sholat fardu, suratannya yang favorit, yang sekarang banyak dibaca, itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bapak Ibu, itu Rasulullah. Tapi kalau dia sholat sunnah sendirian, itu 1 rakaat Al-Baqarah. Lah kita 1 rakaat Quluhu, kan begitu ya. Wal asri gitu ya. Inna a'toena, kan begitu, sudah dipilih-pilih suratnya gitu lah. Yang penting Bok mendirikan sholat. Jadi sholat kita ini kenapa belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat yang kita kerjakan itu sekedar untuk ayem. Sholat tuli ayem, gitu kan? Sholat kalau sudah sholat tuli tenang, berarti sholatnya kurang tenang-tenang tok gitu. Sholat itu turunnya wis. Gitu. Jadi sholat itu kita kerjakan itu bukan untuk menegakkan, tapi untuk biar tenang wis ayem begitu ya. Sholat wis ayem, turu-turu ya angler gitu ya.
Jadi ini kelasnya kita, padahal sholat itu mestinya memberikan satu dampak kepada pelakunya, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka muncullah sebuah istilah, banyak orang yang soleh di masjid, tetapi kalau keluar dari masjid sudah tidak soleh. Kalau di masjid rukunya lama, sujudnya lama, jidatnya sampai hitam. Tapi kalau sudah hidup bermasyarakat, bermuamalah buruk. Nah, itu namanya orang yang tidak paham tentang perintah sholat ini. Ya, berarti sholatnya belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, Suro Dirjo Joyo Jaya Ningrat, ya. Lebur dening pangastuti, bijaksana dan bil hikmah. Jadi ini saya baca Pak, ambil pelajaran itu ya. Jadi Suro Dirojoyo Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti, bijaksana, dalam bahasa Qur'annya bil hikmah, ya. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap yang bijak, lembut hati dan sabar. Nah, kita beragama Islam saja seringkali terjadi friksi-friksi ya Pak, terjadi ikhtilaf-ikhtilaf. Yang belum lama, bulan kemarin, bulan haji, perbedaan hari raya. Kalau perbedaan hari raya juga perbedaan puasa Arafahnya, kan begitu. Lah kalau orang yang punya ilmu, untuk jadi orang bijak itu harus punya ilmu Pak. Tidak mungkin orang itu bijak tanpa ilmu. Kalau orang punya ilmu, wawasan agamanya luas, maka akan jadi bijak. Sudah kami ceritakan kemarin ya di materi yang lalu itu. Betul ya? Apa enggak ya? Saya lupa ya. Jadi Rasulullah SAW satu ketika memerintahkan para sahabat, pergilah kamu sebuah kampung Bani Quraidah, dan jangan kalian sholat di perjalanan, sholatlah kamu setelah sampai di kampung Quraidah. Berjalanlah para sahabat. Ketika sampai dalam perjalanan, para sahabat, lah ini kalau kita nekat sampai di kampung Bani Quraidah, waktu sholat asar habis loh. Ya sholat aja lah, sholat mereka. Ini sebagian, aku ndak. Rasulullah sudah wanti-wanti, jangan kalian sholat di perjalanan, kecuali kalian sholat sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Yang sebagian sholat, yang sebagian belum Pak. Kira-kira menurut jenengan sepanjang jalan padu enggak? Begitu, kamu melanggar perintah Nabi, begitu kan? Loh, tapi kan waktu sholat asar kalau nggak sholat habis, tapi melanggar perintah Nabi, malah kamu bisa tidak dapat waktu sholat asar. Coba, ini masalah pernah terjadi loh Pak. Jadi ikhtilaf itu bukan hanya ada sekarang, dari dulu. Nah kemudian sebagian sholat sudah sampai di kampung itu, tapi sepanjang itu pula mereka padu saja Pak. Kamu waktu sholat asar sudah mau habis loh waktunya, entah diterima atau tidak oleh Allah, kan begitu mereka. Dah, daripada ribut kita menghadap Nabi. Ya ini kehebatan zaman dulu begitu Pak. Kadang masalah langsung bisa bertanya kepada sumbernya. Tanyalah kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami melakukan ini. Nabi hanya tersenyum, kalian semua benar. Nah, coba gitu. Kalian semua benar. Begitu. Kisah yang kedua, dua orang sahabat yang melakukan perjalanan musafir, masuk waktu zuhur, cari air, tidak dapat. Yuk kita sepakat tayamum. Setelah tayamum sholat zuhur, melakukan perjalanan sampai di tempat yang dia tuju, waktu sholat zuhurnya masih didapatilah air. Sahabat yang satu, wong kita sudah ketemu airnya, kita wudhu, sholat lagi, zuhurnya 2 kali. Yang satu, ngapain wong sudah sholat, kenapa harus sholat lagi? Begitu. Padulah dua orang ini. Tapi kan dapat air, tapi kan bisa sholat. Tapi kan ada air, tapi kan yang bisa sholat, begitu kan, padu gitu. Hadaplah Nabi, ya Rasulullah, kami begini. Rasulullah diam dan tersenyum, kalian semua benar. Coba Bapak Ibu. Lah sekarang masalahnya tidak ada Nabi, kemudian saling menyalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan, kayak melebihi Nabi ya gitu. Nabi saja bijaknya minta ampun begitu. Nah ini cara menghadapi masalah, jadi bijak. Semakin banyak pengetahuan maka akan semakin bijak. Dan itu ada perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, hikmah itu bijaksana tadi. Ada perintah Rasulullah SAW kalau sholat itu, Rasul kalau sholat itu sujud itu bisa untuk lewat sempe, itu Rasulullah. Lah kira-kira nyong rika pada kalau sujud bisa ndak sempenya lewat di bawah perut kita? Ya enggak Pak. Rasulullah itu tingginya 2 meter. Lah nyong rika pada 1,5 itu. Loh, karena lantaran perintah Nabi kalau sholat itu bisa untuk lewat sempe, lalu banyak orang yang sholat sujudnya nanti merekungkung kepanjang. Ya gak begitu, jangan memaksakan. Itu namanya bijak. Kenapa kita tingginya dengan Nabi jadi jangan memaksakan, ngel-ngel teman begitu. Oh, sholat tadi berkungkung sana melebihi daripada sajadahnya. Oh, Nabi begitu. Nabi tingginya 2 meter lebih lah, kita 1,5. Nah, dipaksa-paksakan orang tayang Pak. Bukan cempene lewat kita, di bawah kita cempene lompati. Itu cara memahami masalah sehingga nanti bijak. Ya lagi-lagi perlu ilmu gitu ya. Kemudian dan pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah, ya ajarkanlah mereka dengan cara yang baik gitu ya. Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sayangnya yang sering debat itu orang tidak ngerti ketemu dengan orang yang tidak ngerti, padu. Nah itu nggak menyelesaikan masalah, yang berakhir paling hanya dengan biti-bitian gitu. Karena apa? Orang berdebat sama-sama tidak punya ilmu berdebat gitu. Kalau orang punya ilmu debat seperti tadi Rasulullah itu, kalian semua benar, selesai gitu. Tidak perlu kenceng-kencengan gitu ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Hikmah itu dalam tafsir ayat ini adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi maknanya tegas, makna daripada bijak di sini ya benar, hak ya hak, batil ya batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang keempat, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, mampu mengendalikan diri, maksudnya begitu. Nah, banyak orang sekti lalu mencari jimat. Nah ini kan jadi bertentangan kalau melihat filsafatnya kan begitu. Ngeluruk tanpa bolo, kalau toh engkau menang itu bukan karena balane pirang-pirang, tetapi karena kebenaran yang dia bawa gitu loh. Bukan benar karena balane pirang-pirang. Mau kok benar mau dewek tok yang salah balane akeh. Ya enggak begitu. Benar itu bukan karena banyak, juga benar itu bukan karena banyak, benar itu karena kebenaran itu datang dari Allah. Jangan lantaran balane akeh barang salah menjadi benar. Ya inilah kejadian yang sering muncul tengah kita kan begitu. Menang wong barang salah tapi kan nyatanya menang, tapi kan nyatanya menang lah, begitu maksudnya gitu ya. Kalau diribut-ributkan begitu, bolone akeh tapi kan salah, tapi kan balane akeh lah, begitu loh Pak. Kenceng-kencengan hanya karena bolo itu. Menang tanpa ngasroake, sekti tanpa aji-aji, berjuang tanpa perlu membawa massa. Jadi kalau mau berjuang untuk menegakkan kebenaran ya memang tidak harus nunggu banyak orang Pak. Kalau orang menegakkan kebenaran nunggu kancane oke, ya sampai kapanpun tidak akan sampai Pak. Kenapa? Gak ada yang memperjuangkan. Maka tidak heran satu kampung tradisinya begitu terus. Kenapa? Yang satu sendirian lah, ngono deweannya diwel-wel gitu. Ya memang begitu Pak. Jadi kalau menegakkan dakwah itu jangan nunggu banyak. Jangan nunggu banyak, karena siapapun yang menegakkan kalam Allah pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Nah, pengorbanannya macam-macam, disingkir ke, dicaci maki gitu, dan macam-macam. Mesti begitu. Menang tanpa
tanpa merendahkan. Kalau toh kita menang, orang usah merendahkan yang kalah gitu loh Pak. Orang usah kemudian bangga membusungkan dada ke menang Pak akhirnya Pak. Enggak begitu. Kenapa? Karena menang yang dia lakukan didasarkan karena izin Allah, bukan menang karena curang gitu ya. Atau tidak mempermalukan. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Ada orang berwibawa karena adanya pangkat dan jabatan. Tapi kalau seorang berwibawa itu karena pengaruh memang ilmunya Pak. Karena sikapnya, bijaksananya itu yang menyebabkan dia memiliki pengaruh berwibawa. Bukan karena jabatan dan pangkatnya. Kalau sebab jabatannya diambil, nggak ada wibawanya, dicerca, dicaci maki. Kalau lagi berkuasa pistol wedi, bareng pensiun arep ngapan deh, usah dia pistol mbok, bingung gitu loh. Nah, ini jadi kalau toh dia berwibawa bukan karena jabatannya, tapi karena sikap dan perilakunya gitu ya. Kaya tanpa didasari kebendaan ya, maksudnya kalau udah jadi orang kaya bukan kemudian mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Maka orang yang hebat, orang yang perkasa itu bukan karena kekuasaan, bukan karena tenaganya, bukan karena besarnya, tapi karena kemampuan mengendalikan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat ialah siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah gitu ya. Jadi kalau seorang istri kesel-kesel, capek-capek, bareng keluar bareng dengan suami, masuk bareng ke rumah, kemudian suaminya perintah, tolong ma bikinkan kopi. Orang kayak gitu, nggih begitu. Itu namanya mampu menahan marah. Tapi dia bikin kopi kalau gergutu, ya bukan ikhlas, itu gak ada pahala gitu. Itu belum mampu mengendalikan diri. Apalagi bicara nyung, ya kurang apa? Sabar. Belum. Sabar kok karo ngorong-ngorong, karo mencicil, belum sabar, belum mampu mengendalikan diri. Kalau orang sudah mampu mengendalikan diri, walaupun jengkel tetap senyum. Bisa enggak Bapak Ibu? Kesuh tapi tersenyum. Bisa enggak? Angel ya, gitu. Jengkel tapi senyum gitu, angel gitu ya. Ini di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Inti daripada ayat ini, Allah tidak akan membebaskan kita itu dari kesalahan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita disertai dengan an-nafs, nafsu, hawa nafsu. Tapi yang namanya hawa nafsu itu condongnya kepada kejahatan. Nafsu yang Allah berikan pada manusia itu, kata Allah, lebih condong kepada keburukan, kecuali jika nafsu kita ini dibimbing dengan rahmat Tuhannya. Maksudnya apa? Jangan hawa nafsu itu Allah berikan lalu kita biarkan saja gitu. Tapi harus dibimbing melalui taklim seperti ini. Sehingga apa? Dengan dibimbing maka rahmat Allah turun, sehingga nafsu kita tidak akan lari kepada kejahatan, tapi akan condong kepada kebaikan. Itu maksud ayat begitu. Jadi inna nafsa la'amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang terbimbing dengan rahmat Tuhannya. Di surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man ahfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau hai Nabi Muhammad
Nabi Muhammad saja juga tetap sama diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Itu Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi, ya mestinya perintah sabar kepada kita harus lebih banyak lagi. Bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Maksudnya jangan mata kita itu hanya terpandang kepada orang yang mendapatkan kesuksesan secara materi sehingga sampai-sampai dia lalai kepada urusan akhirat. Kan biasanya rata-rata kebanyakan orang kaya itu rata-rata ahli ibadah atau meninggalkan ibadah. Rata-rata kalau sudah ahli ibadah ya ahli kalau sudah kaya dia rata-rata bukan seorang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena sudah merasa kaya, gitu kan? Ya, makanya apa menjadi sombong, tidak butuh Allah gitu. Saya kira itu hadirin, sudah jam 6 ya, masih ada 4 ya, mudah-mudahan kesempatan waktu yang lain jika saya tidak lupa ya dilanjut gitu ya. Nah, kalau enggak ya dengan tema yang baru lagi. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.